Halo bunda-bunda, jumpa lagi di Dapur Aunty. Hari ini, Aunty kembali dengan menu-menu spesial. Raboki pembawa hoki. Bawal kuah gami terlanjur basah. Klepon isi coklat bikin taubat. Wonton kuah pedas bikin nagih. Ubi kelapa segar bugar. Cus, langsung aja ya bun. Hari ini, Aunty mau bikin raboki versi rumahan. Langsung aja kita bikin raboki pembawa hoki. Pertama, untuk seratnya Aunty gunakan sayur yang sering dibilang kembang nih bun. Aunty mau buang dulu bagian bonggol tengahnya yang keras kayak anaknya mertua kalau dimintain tolong beli tabung gas. Lanjut ikatkan benang yang empuk kayak kasur untuk mempermudah Aunty membelah kolnya. Aunty mau kolnya terbelah dengan nyaman dan penuh kasih sayang. Nah, kalau udah terbelah, tinggal kita iris-iris separuh bagiannya aja. Terus Aunty juga mau ikat si bawang panjang dengan pita warna kuning, bun. Biar Aunty hati-hati potong-potong bawang panjangnya. Setelah terbagi menjadi 3 bagian, kita gunting pitanya. Lanjut iris menyerong bawang panjangnya. Bawang panjang boleh menyerong ya bun, tapi kita jangan. Setelah itu, Aunty mau belah-belah odeng, alias otak-otak Korea dari berbagai arah yang berbeda. Terus tinggal tumpuk-tumpuk di wadah dan jaga ikatan mereka dengan garpu kue ulang tahun. Biar tidak ada odeng yang memilih pisah jalan. Nah, kalau bahan-bahannya udah siap semua, yuk lanjut kita eksekusi bun. Di sini udah ada air yang sengaja Aunty panas-panasin, biar amarahnya meletup-letup. Terus Aunty mau bungkus dulu nih. Centongnya pakai plastik, dan kita beri lubang kecil-kecil supaya tetap ada ventilasi udara ya bun. Pertama, kita tuang dulu ya bun bubuk buah pedas. Lalu tambahin juga bubuk mie instan Korea alias ramyun. Tambahkan juga kecap asin. Kemudian Aunty mau dorong gochujang atau pasta cabai Korea keluar dari suntikan dapur. Bisa juga tambahkan bawang baik dan butiran kristalisasi tebu sesuai selera. Aduk rata ya bun, sampai mereka bersatu dan bekerja sama membuat lidah bergoyang. Saatnya kita masukkan bahan-bahannya. Kol dan bawang panjang kita susun sebelahan dulu, biar ada proses PDKT sebelum mereka jadian di wajan. Setelah itu, Aunty udah siapin juga nih lontong Korea. KTP-nya Korea, tapi penampilannya warga lokal. Lanjut kita lepaskan otak-otak Korea tadi. Dan terakhir, tinggal kita masukin aja si gandum keriting panjang. Masak sampai semua bahan matang. Akhirnya jadi juga nih bun, raboki pembawa hoki ala Aunty. Yuk deh, kita cobain. Mumpung masih panas nih bun. Kuahnya mantap banget bun. Kuahnya medok, gurih, dan pedas. Perpaduan mie dengan topping-toppingnya juga pasti cocok di lidah bunda-bunda di rumah. Apalagi ditambah topoki yang kenyal. Sekali suap, bikin pengen ngunyah terus bun. Gimana? Gampang banget kan masak bareng Aunty hari ini? Namanya juga masak anti ribet, cuak. Bawal kuah gami terlanjur basah. Pertama, Aunty mau kurung si bulat asam segar, lalu sayat-sayat dia. Setelah penuh dengan sayatan yang menusuk sampai hati, baru deh iris-iris sesuai garis sayatannya. Lanjut, Aunty mau langsung undang aja nih 2 sejoli ikan bawal yang cintanya bersemi dari SMA. Kita sayat-sayat dulu kedua ikannya. Setelah itu, Aunty peraskan air dari si bulat asam segar ke ikan bawelnya. Bawal maksudnya bun.
Aunty juga sengaja selipkan jeruknya di sayatan ikannya. Lalu Aunty bungkus dengan aluminium foil supaya si bawal bisa istirahat dengan tenang dan tidak terganggu oleh dunia luar. Lanjut, Aunty rendam dulu nih 2 bawang bersaudara pakai air matang. Soalnya mereka belum mandi semenjak datang dari pasar. Kemudian kita saring satu persatu ya bun, dan pisahkan keduanya. Supaya bawang putihnya nggak ditindas sama bawang merah. Sekarang kita iris-iris bawang merah dan bawang putihnya bun. Setelah urusan dengan bawang bersaudara selesai, saatnya kita urus si bungsu cabai yang penuh kejutan. What? Di sini Aunty mau pisahin bijinya. Selanjutnya, kita masukin si kecil pedas tanpa biji ini ke dalam mesin giling makanan. Baru setelah itu masukkan biji cabenya. Haluskan mereka bersamaan. Nggak nyangka deh bun, ternyata mereka emang nggak bisa terpisahkan. Ku sedang dimabuk cinta. Lanjut, Aunty mau dandanin tomat jadi lebih cantik. Kita bikin bentuknya menyerupai kupu-kupu aja. Setelah Aunty pikir-pikir lagi, kayaknya ukurannya kegedean nih. Jadi kita belah aja ya bun. Sama kayak sereh ini, rela atau enggak tetap aja harus digeprek. Emang hidup tuh penuh tekanan ya bun. Setelah itu, Aunty bakar terasi dengan lilin sisa mati lampu semalam. Nah, kalau semua bahan udah siap, waktunya kita rendam ikan di minyak yang super panas hingga kecoklatan gini bun. A few moments later. Lalu angkat. Setelah itu, Aunty tumis bawang bersaudara yang udah langsing-langsing ini. Kemudian Aunty tambahkan juga cabai rawit merah yang sudah kita haluskan tadi. Lalu tuangkan sedikit air dari anak perempuan gajah. Dan tinggal diaduk-aduk aja sampai harumnya bikin tetangga mulai melirik. Selanjutnya masukkan serai geprek dan tomat. Biar wajannya makin rame, dan yang sepi cukup rekening Aunty aja. Jadi Aunty tambahkan juga butiran kristal dari laut, kaldu jamur, dan bubuk penyebab bersin secukupnya. Sengaja pakai tutup botol yang Aunty modifikasi semalaman, supaya mereka bisa masuk bersamaan. Aunty taburkan juga terasi dengan takaran sesuai selera Aunty. Habis itu, kita masukkan 2 sejoli ikan bawal yang cintanya hingga maut memisahkan ini. Dan jangan lupa bun, tambahin daun kemangi juga pakai pinset. Bawal kuah gami terlanjur basah, udah jadi bun. Makannya emang wajib pakai nasi sih ini. Ikannya masih crispy, tapi gurih dan pedas kuahnya menyerap juga. Gimana bun, gampang banget kan masak bareng Aunty? Namanya juga masak anti ribet. Cuak! Klepon isi coklat bikin tobat. Pertama, Aunty mau bungkus dulu nih bun. Makanan pokok sejuta umat dengan kertas. Lalu Aunty masukin aja ke mangkok ajaib dari dapur tetangga, terus ditutup. Dan tada, nasinya berubah jadi rice paper bun. Kebetulan Aunty mau bikin kleponnya dari kulit lumpia Vietnam ini aja. Biar simpel dan lebih kenyal. Bukan yang dikunyah langsung hilang tanpa pamit. Lanjut, lembaran nasi tipisnya kita operasi belah 2 pakai gunting gerigi. Ini bukan gunting biasa ya bun, ini alat bedah khusus untuk pasien yang terbuat dari beras. Setelah itu, siapkan 2 wadah, lalu tuangkan air melalui cetakan lucu ini.
Karena air bening ini lagi mencari jati diri, Aunty mau bantu mereka kasih warna. Biar cerah, seperti kehidupan masa depan keluarga Aunty. Next, siapkan coklat berpetak-petak dan pisau ulang tahun. Lalu kita potong-potong per petaknya, biar pembagian coklatnya adil dan gak ada yang protes soal jatah. Setelah itu, sisihkan potongan coklatnya ke wadah kertas cupcake yang pinky gemoy ini. Langsung kita mandikan aja yuk rice paper ke kolam warna hijau. Jangan lupa selundupkan potongan coklatnya satu persatu. Ingat ini klepon ya bun, bukan hulek. Setelah itu lanjut celup ke kolam warna merah. Dan tada! Sekarang tampilannya semerah wajah Aunty pas ketahuan makan nambah 4 kali. Kemudian isi juga dengan bahan anti bad mood ini, lalu lipat dengan sempurna. Sudah lengkap warna favorit Aunty. Lanjut kita kukus dulu kleponnya ya bun. Kita pisah. Mereka menjadi kubu merah dan hijau. Kukus sebentar aja, jangan sampai saunanya kelamaan. Lalu tiriskan dan angkat. Sekarang siapkan pasangan kleponnya. Kukus gunung tumpeng parutan kelapa. Gak usah lama-lama, karena yang lama hanya Pak Suami saat disuruh angkat galon air minum. Saatnya si parutan kelapa siap menjadi selimut hangat untuk para barisan klepon merah hijau. Biar makin cantik, kita tambahkan lelehan coklat dan bunga-bunga cantik biar tampilannya makin manis, bersinar seperti Raisa. Percayalah, bebaskan dirimu, bersinarlah. Klepon isi coklat bikin tobat. Saatnya kita icip aja yuk klepon kekinian ala Aunty ini. Coba kita belah ya bun kleponnya. Tuh lihat, langsung luber kemana-mana kayak udah gak sabar pengen cepet-cepet masuk mulut. Perpaduan kelapa dan klepon tuh emang gak pernah salah ya bun. Apalagi diisi dengan coklat yang makin bikin lumer di mulut. Mantap! Gimana? Gampang banget kan? Masak bareng Aunty hari ini, namanya juga masak anti ribet cuaks.